Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng kita di obrolan santai tapi berisi. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu tokoh Islam yang pemikirannya tuh keren dan masih relate sampai sekarang, yaitu Muhammad Rashid Harida. Jadi jangan mikir sejarah Islam itu ngebosenin ya, karena ternyata pemikiran Rashid Rida tuh udah kayak upgrade mindset buat umat Islam di zamannya. Beliau ngajarin kalau umat Islam tuh harus maju, pintar, melek ilmu pengetahuan, tapi tetap berpegang teguh sama Al-Quran dan hadis. Pokoknya pembahasan kali ini bakal santai karena gampang dipahami dan pastinya lebih seru. Guys, kalian tahu gak sih siapa Muhammad Rashid Rida itu? Tahu dong, beliau itu tokoh pembaharu Islam yang lahir di Lebanon tahun 1865. Dari kecil, dia tuh rajin banget belajar. Pas anak-anak lain main, beliau malah sibuk baca buku. Benar banget. Rashid Ridho juga dikenal sebagai murid dari Muhammad Abduh. Pemikirannya dipengaruhi sama Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Jadi kayak estafet pemikiran gitu ya, dari Al-Afghani ke Muhammad Abduh, terus ke Rashid Ridho. Benar. Dan menurut Rashid Rida, umat Islam waktu itu lagi mengalami kemunduran di banyak bidang. Kenapa? Kok bisa mundur? Karena banyak umat Islam yang terlalu ikut tradisi tanpa mikir lagi, apakah sesuai sama ajaran Islam atau enggak. Nah, makanya beliau ngajak umat Islam buat balik lagi ke ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, Jadi beliau tuh pengen Islam tetap asli dan gak tercampur hal-hal yang gak sesuai ajaran. iya betul. Selain itu, beliau juga nolak taklid buta. Taklid buta tuh apa sih? Taklid buta itu ngikuti pendapat orang tanpa dipikir atau dipahami dulu. Jadi cuma ikut-ikutan aja. Makanya Rashid Rida lebih mendukung ijtihad. Ijtihad tuh kayak berpikir kritis buat nyari solusi sesuai ajaran Islam kan? Nah, benar banget tuh. Jadi umat Islam tuh jangan malas mikir ya, harus berkembang mengikuti zaman tapi tetap sesuai syariat. Wah, ternyata pemikiran beliau modern juga ya. Banget. Bahkan beliau juga bilang umat Islam harus menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kalau dipikir-pikir relate banget sama sekarang. Di era digital kayak gini, umat Islam emang harus pintar dan lebih maju. Iya dong, menurut beliau pendidikan Islam tuh bukan cuma hafalan aja. Terus harus gimana? Harus ada pemahamannya juga, jadi bukan cuma hafal teori, tapi ngerti dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Beliau juga pengen pendidikan Islam menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Berarti nggak boleh mikir kalau belajar sains atau teknologi itu nggak penting ya? Exactly. Karena menurut Rashid Ridho, umat Islam bakal maju kalau seimbang antara ilmu agama dan ilmu dunia. Salut sih sama pemikiran beliau. Dari dulu udah ngajarin umat Islam buat open-minded, tapi tetap berpegang teguh sama agama. Makanya beliau juga bikin majalah bernama Al-Manar buat menyebarkan ide pembaruan Islam. Wih, keren banget. Jadi kayak media dakwah modern di zamannya. Betul, lewat majalah itu, beliau ngajak umat Islam buat bangkit dari keterpurukan dan melawan penjajahan. Dari pembahasan ini, kita jadi tahu ya kalau Islam tuh ngajarin kemajuan, pendidikan, dan berpikir kritis. Dan kita sebagai generasi sekarang juga harus semangat belajar, jangan gampang ikut-ikutan tanpa ilmu.
Karena jadi keren itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal wawasan.